Selamatkanlah Kang Deddy Mulyadi ya Allah, karena Kang Deddy Mulyadi mendapat ancaman mau dibunuh. Ini adalah ancaman yang sangat serius, karena ancaman ini telah dilakukan berkali-kali. Oleh sebab itulah, siapapun rakyat Indonesia yang merasa mencintai Kang Deddy Mulyadi, mari kita doakan, kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah menyelamatkan Kang Deddy Mulyadi, menyehatkan jasmani beliau, menuntun beliau agar tetap senantiasa bertindak adil, arif dan bijaksana, menindak tegas seluruh koruptor, para mafia dan para pengusaha yang ilegal di Jawa Barat. Beliau mampu mensejahterakan kehidupan seluruh rakyat di Jawa Barat. Karena telah banyak beredar akhir-akhir ini, viral di mana-mana, berita mulai dari YouTube, kemudian televisi, artikel-artikel, website, dan lain-lain, bahwa Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi mendapat ancaman serius mau dibunuh. Sebenarnya kami sendiri Al-Fakir Mu'allim sudah sering mengingatkan. Kami sudah seringkali memperingatkan melalui konten YouTube bahwa Kang Deddy Mulyadi setelah menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, beliau menunjukkan watak keaslian beliau yang ingin mengentaskan kemiskinan, ingin mengangkat harkat martabat rakyat Jawa Barat. Karena memang beliau ini adalah orang yang lahir dari keprihatinan. Beliau sejak kecil sudah prihatin, hidup prihatin, sehingga beliau punya tekad untuk mengentaskan kemiskinan, kebodohan di Jawa Barat. Maka konsekuensinya beliau harus berani untuk melawan para pejabat, para konglomerat yang selama ini bertindak sewena-wena, bertindak sewenang-wenang di Jawa Barat. Oleh sebab itulah, karena musuhnya ini bukan orang-orang biasa, musuhnya adalah para pejabat dan konglomerat yang selama ini usaha ilegalnya berjalan mulus di Jawa Barat. Namun setelah Kang Deddy Mulyadi ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla menjadi Gubernur Jawa Barat, kemudian beliau bertindak tegas setegas-tegasnya, maka beliau mendapatkan banyak ancaman. Ya, sekali lagi nih ya, kita sebagai rakyat Indonesia yang merasa mencintai Kang Deddy Mulyadi, ayo kita doakan. Kita doakan, ya Allah, selamatkanlah Kang Deddy Mulyadi. Sehatkan raga nyawa sukmanya, sehatkan lahir batinnya, sehat walafiat. Karena memang tugas rakyat yang mencintai pemimpinnya adalah mendoakan semoga sehat walafiat, selamat, panjang umur, hidupnya barokah. Kemudian jangan lupa doakan bahwa Kang Deddy Mulyadi tetap selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Azza wa Jalla untuk tetap bertindak arif bijaksana, lebih membela wong cilik, rakyat kecil, daripada membela para pejabat dan konglomerat yang bertindak seenaknya hanya demi menguntungkan keuntungan mereka sendiri. Oleh sebab itulah, kami Al-Fakir Mu'allim sudah berkali-kali memperingatkan melalui konten YouTube bahwa Kang Deddy Mulyadi sudah mulai dimusuhi oleh banyak orang yang merasa sakit hati. Jadi orang-orang yang memusuhi Kang Deddy ini rata-rata adalah orang yang merasa sakit hati. Mengapa mereka sakit hati? Ya, Kang Deddy ini kan bertindak tegas. Bertindak tegasnya Kang Deddy bukan kepada rakyat kecil, bukan, tetapi kepada para pejabat dan konglomerat yang memiliki kekuasaan. Bahkan Kang Deddy Mulyadi ini dimusuhi, namanya musuh. Orang-orang yang dimusuhi itu adalah orang-orang yang punya kedudukan dan kekuasaan. Maka para pejabat dan konglomerat itu bisa menyewa siapapun dengan cara apapun. Ini yang perlu kita ingat.
bisa menyewa siapapun dengan cara apapun, bisa menjebaknya, bisa ya menjebak Kang Deddy Mulyadi dengan kasus-kasus tertentu. Kelihatannya orang-orangnya polos, misalnya disuruh datang nih, ada orang-orang polos. Nah, Kang Deddy ini kan cinta rakyat miskin, sehingga kalau seandainya nih misalnya para pejabat, para konglomerat, dia ini melakukan cara licik, yaitu dengan cara menyuap, memberikan uang yang banyak kepada rakyat miskin nih, tapi dipura-pura, suruh pura-pura mendekati Kang Deddy, mungkin Kang Deddy bisa terlena. Karena yang nampak, terlihat, yang datang kepada beliau kan rakyat miskin. Ini cara-cara seperti ini perlu ekstra loh ya, ekstra cara penanganannya. Maka kita mohon kepada Allah agar Allah melindungi Kang Deddy. Perlindungan langsung dari Allah. Allah mengirimkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi seorang pemimpin yang diharapkan senantiasa mampu bertindak adil, arif dan bijaksana. Ya, karena musuhnya ini adalah para pejabat dan konglomerat yang selama ini usahanya mulus-mulus saja. Usahanya mulus-mulus, yang namanya para pengusaha itu kan yang kalau ilegal, mohon maaf ya, kalau pengusaha itu ilegal kemudian dapat backingannya dari pejabat, bahkan dari aparat yang aparatnya ya tentu berpangkat begitu. Nggak mungkin aparat yang kelas kroco, nggak mungkin. Nah, usaha mereka yang kerjasama antara konglomerat dengan para pejabat kan sudah berjalan mulus. Mereka dapat keuntungan besar, kemudian para pejabatnya yang punya pangkat tinggi itu selalu dapat fee tanpa harus bekerja macam-macam. Setiap bulan rekeningnya itu langsung numpuk gitu kan. Ada uang-uang transfer yang setiap saat numpuk nih. Nah, tiba-tiba usaha ilegal mereka dihentikan secara paksa oleh Kang Deddy Mulyadi. Dihentikan dengan cara apa? Ya dengan cara ditindak tegas. Ditindak tegas oleh Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat. Yang namanya orang yang sudah terbiasa hidup enak, ya kan? Hidup enak, nikmat, pengusaha-pengusaha yang dibackingin oleh pejabat itu kan keduanya ini saling menguntungkan. Jadi para pengusaha konglomerat jalan usahanya mulus. Kemudian mohon maaf para pejabat-pejabat yang berpangkat itu yang tidak ikut macam-macam, hanya backingan doang, mendapatkan kiriman uang secara gratis cuma-cuma, bisa untuk macam-macam. Nah, tiba-tiba usaha seperti itu dihentikan. Lalu bagaimana? Ayo, dengan cara apa? Maka caranya ya salah satunya Kang Deddy harus dihentikan, gitu kan? Kang Deddy harus dihentikan, kalau bisa lah dibunuh. Nah, ini kan kita sebagai rakyat kecil mohon doakan Kang Deddy agar dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Demikian berita dari kami, semoga manfaat dan barokah, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahu taala a'lamu bishawab.